Buongiorno a tutti. Kembali lagi bersama saya Sarama, Miss Gita, dan Fatia di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Oke, sebelum kita masuk ke reaction videonya, ada siapa Miss? Miss ngerasa ada orang ketiga nggak sih? kayak ada Di antara hawa-hawa kita? gimana gitu. Yes. orang baru ya. Coba perkenalkan. Halo, gue Lisda Fatia, freelance Occupation. freelance fashion stylist dan juga sahabat-sahabatnya Oh, kita temenan. Miss dan Mister. Ya, jadi Fatia ini kita udah kenal ya dari dulu ya. Salah satu lama. friend yang pas teman seperjuangan juga yang pas di Milan, dan she's now working as a freelance fashion stylist. Kalian bisa cek Instagramnya, nanti akan kita taruh di description box ya. Kita mau apa ya fun aja, kita taruh dia sebagai tamu di reaction untuk pertama kalinya nggak sih? And do you know anything about K-pop? I do, tapi kayak maksudnya nggak ngikutin banget sih, karena it's not the genre yang aku kayak ikutin actively, tapi kayak aware lah ya. Siapa sebut salah satu aja yang paling lu kenal lah istilahnya. Dari awal pas sekarang. Dari awal ya. Kayaknya awal-awal gue ngefans tuh kalau Korea ya, itu tuh B-Rain, karena kayak menurut gue kayak ganteng banget. Oh, Rain. Iya, Dia tuh Rain tapi nama Koreanya B. B-Rain. Oh, oke. B-Rain. Kayak dia kan aktor, terus maksudnya bisa Assassin, dance, bisa assassin. nyanyi. Iya, terus ninja assassin tuh kayak menurut gue Best. top notch-nya dia deh untuk film dia di Hollywood ya. Rama. Top notch kenapa? Karena dia shirtless. Ya Allah. Gue inget dia menang MTV Movie Award I think, right? Yang pas dia Kayaknya. main itu. Ya. Karena dia martial art aja, maksudnya dia kayak, Itu keren banget sih di situ. maksudnya story-nya juga sebenarnya lumayan sih menurut gue. Oke. Selain itu mungkin kalau dulu mungkin kayak Lee Min Ho kali ya. Abis itu Karena Boys Before Flowers. iya, of course, karena itu kan awal-awal SD juga. Awal saya SD SMP kali bunda, lu SD zaman kapan? Itu kayak SD SMP deh. Kayak kelas 6 1 gitu ya udah. Iya. Sure. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan reaction ke, ini kayaknya grup pertama yang kita reaction 2 kali deh di musik. Yang kedua kalinya di channel ini. Iya, yang pertama Mr. Kama sendiri ya. Ya, yang Given Taken, which is nama grupnya itu Enhypen. Enhypen ini salah satu grup buat ngenalin aja ya ke Iya, Fatia. pengenalan. Salah satu grup yang masih satu perusahaan, I think company, atau enggak itu subsidiary company-nya, aku kurang tahu, sama BTS. Adiknya gitu. Nah, mereka manajemen gitu. Yes. ya, I think so, bisa dibilang gitu. Dan mereka itu dibentuknya lewat reality show survival. Judulnya Island. Island. Nah, yang pemenang-pemenangnya top 7-nya itu diambil jadi Enhypen. Jadi bukan trainee gitu. Training, tapi di shoot dijadiin reality show competition. Terus habis itu jadi Enhypen. Dan ini comeback yang kedua dengan debut mereka dulu yang Given Taken, ini comeback selanjutnya judulnya Drunk Days. Oke. Cool. Jadi kita langsung aja creation. Oke, let's go. Miss Fatia bisa pencet space. Oh iya, sure. Honor. Let's go. Suaranya ada. Ini membernya. Oh, ini di halte. Ih, ganteng banget. Sekolah. Langsung gitu. Oke, fokus to the music also ya, tapi jangan lupa ya. Oke, bukunya ketinggalan. Apa nih undangan? Birthday party. Welcome to our bloody birthday party. Bloody? Karena vampir. Oh, dari yang Oh, awal wait. ya. Ini, aduh salah nggak ya tapi aku. Ini mereka berdua kayaknya ya, pernah lihat deh. Ini kontestan Island juga, tapi mereka nggak menang. Nih mereka berdua. Jadi kayaknya ini cameo nih. Oh, oke. Si orang berdua ini. Oke. Jadi Aku nggak tahu nih kenapa mereka ada di sini. Tapi tadi aku harus recognize mukanya ya. Kayaknya aku kenal sih. Ini mereka. Jadi bukan kontestan membernya Island. Enhypen. Bukan. Oke, cameo. Tapi satu survival show. Oke. Oke. Bloody Party. Di video pertama konsepnya vampir nih. Werewolf nggak sih? Iya. Itu dia yang main True Beauty bukan sih? Apa mirip doang? No. Different guy. House party ya. Ini house party-nya. Anak SMA ini sudah bebas sekali kalian ya.
birthday. Power kayak karena vampir. Tuh sih. Ih, takut banget. They playing like that. Enak sih lagu ini. Danceable banget. Ini bagian ini suka banget. Gimana? Wow. Pindah-pindah dia. Nikki. He's Japanese. Oh, jadi nggak semuanya Korea? No. Ada dari Australia juga. This is Jake. Dia dari Australia. Keren ya? Ini tadi minumannya darah kan? Iya, bloodnya yang dia. Lip ring. Ini yang kayak lu bilang yang Australia bukan? Dia minum darah gitu, Blood Brothers. Biasanya kan sisters, which is Ini bahasa Blood Brothers. Ada lagi mereka. kaget gue. Tiba-tiba ada princess. Ih, bajunya. Itu cewek siapa ya? Cewek. Apa kayak The First Vampire gitu kali? Ceweknya itu. Dari lampunya. dari langit. Oh my god. Kan, I told you. Pantesan tadi ada 15 tahun ke atas. Ih, sumpah banget. Oh my god. I know what this is. It's so scary. I can't. There's a lot of blood loh buat K-pop. Oh my Oh god. my god. Hujan, bye. There's a lot of blood. Yeah, for real. It's cool though, but it's kind of scary. Ini bajunya kayak AJ TikTok Boys gitu. Right? E-boys ya. Oh, Oke. I think I know the story then. Scene tadi yang mereka pakai baju vintage like Pakai newspaper boy itu ada di video yang pertama yang Given Taken. Oh, jadi kayak nyambung gitu ya. Iya. Mungkin ini kali kayak generation to generation they just don't get old. Drunk. Telat. Same girl. No. Yang tadi yang Oh, ini yang tadi. langit. Oh. beda ya? Girl, it's too late deh. Habis. Oh my god. Oke, we're back. Sekarang kita akan mulai untuk analisis fashion ya. Analisis fashion dari ENHYPEN dan Drunk and Days. Tapi sebelumnya kita mungkin biar fashionnya lebih relevan, kita akan ngomongin tentang meaningnya dulu kali ya. Arti dari lagunya Drunk and Days ini sendiri menurut interpretasi kita masing-masing. Right? So, what do you think, Miss Git, dari lagunya? Artinya apa menurut Miss Gita? Dari lagunya ini aku dari cuma sekedar liriknya sih aku nggak gitu banyak nangkep. Cuman habis itu aku searching akhirnya ketemu yang mereka cukup menjelaskan lah tentang si lagunya ini. Mereka ini di lagu ini menjelaskan tentang hype-nya dia orang, hype dari kan mereka ini debut gitu ya, waktu dari debut, jadi dari pertama kali feel-nya mereka gitu dari waktu masa masih mereka tuh dari competition kan, jadi masih dari masa competitionnya, film mereka waktu masih down yang masih biasa aja, terus bisa mulai hype-nya sampai mulai ke up-nya. Nah ini lagu ini mendeskripsikan tentang hal itu, tentang perasaan itu, si emotion itu gitu. Oh, bagaimana mereka beradaptasi gitu sama the new environment and everything. Oke.
Aku juga nangkepnya seperti itu sih. Karena di MV yang Given Taken itu mereka juga cukup ngangkat tema-tema seperti itu, kayak newfound fame, bagaimana mereka sebagai rookie idol yang tiba-tiba dikasih ketenaran gitu loh. Itu bagaimana cara mereka mentranslate untuk diri mereka sendiri. Tapi aku juga ngambil sisi karena pas aku nge-research tentang meaningnya itu aku assume ada 2 storyline di musik videonya, Miss. Menurut aku satu itu storyline yang kayak kita omongin Enhypen sebagai rookie idol di dunia nyatanya, sama ada storyline fantasinya yang seperti videonya yang mereka bikin sendiri gitu loh, jalan ceritanya. Nah, storyline-nya Given Taken yang video debut mereka itu kan aku menginterpretasikan sebagai kelahiran, kayak transformasi mereka menjadi vampir. Ya, kelahiran mereka menjadi vampir itu disambung-sambungin sama kayak kelahiran mereka sebagai idol akhirnya kan debut gitu loh. Tapi ini fantasinya aja. Nah, si house party-nya di video klip Drunk and Days ini itu tuh kayak ulang tahun atau merayakan masa pubertas dari si vampirnya ini. Jadi antara mereka tuh ada satu storyline yang lurus dari lahir, sekarang tuh kayak masa-masa pubertas. Lagi ABG mau puber gitu ya. Makanya kayak ini remaja banget kan, teenagers banget. Aku nangkepnya ini kayak coming of age-nya si vampir-vampir ini sih di video klipnya yang Drunk and Days. Nah, jadi ini aku nge-highlightnya di jalan cerita yang fantasi aja ya, karena aku banyak nangkepnya di situ. Kalau dari kita lihat seperti pada remaja pada umumnya gitu ya, yang mereka tuh kebanyakan belum bisa berpikir jernih dan belum sedewasa itu mereka tuh kayak terintoxicated dengan lingkaran setan, intoxicated gitu, lingkaran setan yang addicting dan memabukkan dari nikmatnya darah. Drunk and Days ini. Drunk and Days by blood. Nah iya, jadi karena mereka tuh belum bisa memilah-milah mana yang baik mana yang benar, akhirnya they just thought that what makes them feel good is what best for them. Benar. Jadi emang aku sangat kerasa youth dan teenager rebelness-nya sih di video klip ini. Mereka lagi high-nya gitu. Lagi high-nya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan dari storyline-nya yang mereka sebagai artis sebenarnya itu aku sama kayak Miss Gita, itu emang mereka nih menggambarkan kayak confusion atau kebingungan yang mereka rasakan dengan new rules, new environment, new everything. Karena dengan mereka disebut sebagai idol, banyak hal-hal baru yang harus mereka pelajari gitu. Adjust. Oke, kita sekarang masuk ke fashion analysis look yang pertama. Oke, di look yang pertama ini kita lihat para member itu menggunakan setelan seragam sekolah Korea ya. Kalau misalkan kalian tuh suka nonton K-drama or anything, pasti nggak asing lagi nggak sih dengan blazer ini yang seragamnya yang keren banget itu. Keren, dan ada badge-nya. Itu seragam high school Korean banget. Menurut Miss, look yang ini gimana? Yang uniform? Look yang ini ngegambarin yang kayak tadi awal misalnya ngomong, youth-nya mereka memang masih anak-anak sekolah kan, lagi kayak puber-pubernya. Cuman di sini kelihatan seragam yang mereka pakai itu bukan yang kayak bentukan yang rapi yang benar-benar kayak anak sekolah gitu. Mereka pakainya kadang-kadang berantakan. Mungkin ini biar ngegambarin hype-nya di orang, bandel-bandelnya gitu, bandel-bandel si vampir-vampirnya ini gitu ya. Gambarin sifatnya gitu ya. Gambarin sifatnya, bukan yang anak-anak kalem gitu. Iya. Ya, setuju sih. Menurut aku baju yang ini memang kayaknya tujuan utamanya tuh buat nge-emphasize storyline bahwa mereka itu teenager. Ya kan kelihatan banget. Obviously it's a high school uniform gitu. Jadi untuk emphasize storyline di situ aja mereka tuh teenage vampire buat spesifiknya. Tapi mischief sama rebelness-nya itu emang digambarkan dari cara stylingnya, yang di kancingnya dibuka, terus ada yang ditambahin silver accessories nggak sih, kayak rantai. Terus dalamnya pakai kaos lagi. Iya, bajunya di kaos-kaosin, di printed logo t-shirt. Oke, look yang kedua. Ini ada 2 look ya, kalau kita bisa lihat ya. Iya. Satu ke yang hitam merah, satunya lebih ke yang hitam putih. Yang hitam putih itu yang setelah uniform tuh, kalau nggak salah di bagian chorus mereka ada. Iya, udah mau di akhir dia yang hitam putih ya. Yang red itu di climax di akhir. Oh, kebalik. Iya, benar. Ya. Yang merah yang di terakhir ya, benar.
What do you think, Miss, dua look ini? Ini again emphasize dia teenager gitu ya. Di sini kita ngeliat kayak look ini nih amat sangat dipengaruhi sama culture yang sekarang. Si e-boy, e-kids, internet boys ini kalau misalnya diinget-inget di TikTok banyak banget kan yang kayak transformation look yang gitu dari biasa aja pada gitu tiba-tiba mereka jadi kayak si e-boys, e-kids ini gitu. Dan kita bukannya mau mengstereotip Enhypen sebagai e-boys atau TikTok boys gitu ya, enggak ya. Tapi aku setuju karena untuk menggambarkan remajanya mereka itu kan, so they need to emphasize that looks dengan pieces-pieces yang relevan dengan youth culture sekarang kan. Betul. So it makes sense. Dan aku juga make sense kenapa mereka pilih the e-kids streetwear dengan vibe atau dengan apa namanya elemen-elemen goth. Karena kita bisa lihat memang ya, itu banyak banget elemen subculture goth seperti oversized sweater, terus ada silver accessories, ada chokernya, leather, itu kan semua kan elemen-elemen di subculture goth. Dimana kalau misalkan aku research sedikit, subculture goth ini awalnya itu dari Inggris, Miss, United Kingdom, tahun 80-an. Dipengaruhi atau berawal dari fans-fansnya musik pop punk dan goth rock gitu ya, gothic rock, gothic rock. Nah, yang cukup menarik hubungannya sama Enhypen dengan look ini, itu aku again seperti look yang pertama tadi, aku nggak tahu disengaja atau enggak stylist saya. Tapi banyak kalau secara look memang langsung kelihatan ada elemen goth dan ada elemen e-kids-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau gali lebih dalam dari pieces-piecesnya itu ya, seperti kalau aku sebutin Heesung dan Jungwon, Heesung itu dia pakai oversized sweater yang stripe hitam putih, dan Jungwon dia pakai embellished jacket. Nah, dua-duanya piece ini tuh yang bikin Raf Simons. Tahu kan Miss Raf Simons? Tahu. Right? Bravissimo yang seperti itu. Menswear designer yang is a really good menswear designer. Nah, Raf Simons ini sebenarnya dia itu juga cukup dikenal ya sebagai desainer yang sering menyisipkan elemen-elemen goth pada koleksinya gitu. Jadi dia itu emang lebih somber, lebih morbid, kayak agak lebih apa namanya, gelap-gelap gitu, lebih dark. Gitu ya. Terus Sunghoon kita juga bisa lihat dia pakai blazernya Vetements, brand Vetements. Di lengannya itu ada font tulisan dengan gothic font. Oh, yang gitu. Kayak old romance. Iya, old romance yang kayak ada lancip-lancipnya gitu loh. Oke. Right. Dan Miss kalau misalkan lihat si Nikki, nah Nikki ini menggabungkan atasan Makin Style ini Miss dengan celana yang probably one of my favorite piece di musik video ini. Itu kayak celana, aku nggak tahu bahannya. I think it's like denim atau ya bahan celana lah ya, aku nggak tahu. Tapi celananya itu warna putih dengan di bagian bawahnya itu ada warna hitam dan ombre ke abu gelap, abu muda, terus lama-lama ke putihnya gitu, Miss. Kayak transformation dari gelap makin terang gitu. Iya, gradasi gitu nggak sih? Nah, aku suka. Kenapa? Karena cocok aja dengan simbolisme atau jalan cerita dari MV ini. Itu seakan-akan kayak Enhypen itu yang lama-lama tuh tertelan dengan darkness. Tertelan dengan kegelapan. Iya, dan darkness-nya itu, maksud aku darkness di sini tuh artinya tuh bisa menjadi vampir, bisa darah, bisa fame. Benar. Bisa fame. Jadi kayak mysterious energi yang lama-lama tuh kalau karena Enhypen termabukan, addicted, akhirnya mereka tuh akan lama-lama tertelan gitu. Jadi kayak celananya nggak tahu, feelingnya aku dapetnya itu aja, itu aku suka sih. Terus Miss, di look yang e-kids ini, selain si Jay gunain leather jacket, dia juga gunain sweater, Miss. Sweater atau sweatshirt, aku nggak tahu. Sweatshirtnya ini dari brand R13 dan itu tulisannya I sold my soul. Jadi kayak apa ya, dengan again dari storyline-nya si Enhypen itu nggak tahu, lucu aja sih stylistnya. Kalau sengaja mereka pintar aja sih kayak ngasih snippet kecil gitu loh. Kayaknya memang stylistnya pintar sih. Dari tadi kita juga bahas yang si printed shirtnya yang udah ada temanya tuh nyambung gitu kan. Meskipun detail kecil-kecilnya kayak benar-benar diperhatiin banget. Karena kita tahu ada juga teori bahwa di video ini
ENHYPEN, bahkan video yang debut juga ya, mereka itu rela sell themselves untuk meraih immortality dengan menjadi vampir gitu loh. Jadi kayak harga yang harus dibayarkan kalau mereka mau abadi gitu loh. Or the other way around, aku nggak tahu. Teorinya susah banget ENHYPEN tuh video. Kalau misalnya kalian mau tahu teorinya tuh ada video penjelasannya di YouTube. Kalian bisa baca sendirilah. Oke. Dan di look selain E-Kids yang hitam putih ini kan ada juga yang di bagian akhir ya, di bagian climax yaitu E-Kids upgraded versionnya ya dengan lebih banyak aksesoris dan a splash of red, right, di look yang ini. Tapi konsepnya menurut aku juga hampir sama E-Kids juga, right? Dia ada tambahan make up juga ya. Iya. Lebih ada reddish-nya gitu, gue perhatiin di bagian bawah-bawah matanya. Lebih ada vampire-nya lebih keluar. Oh, mungkin itu kali ya maksudnya ya. Ditambahin merah kali ya. Iya. Jadi lebih pale, biar kelihatan lebih pale tapi look yang ini aku juga sukanya karena lebih goth lagi daripada goth yang hitam putih. Aku suka banget looknya Jay di sini. Dia itu pakai kaos, Miss. Kaosnya itu sih kaosnya biasa aja, a black tees. Tapi kaosnya ini yang brandnya itu juga Takahiro Miyashita. Itu ada brand Jepang. Takahiro Miyashita, The Soloist lengkapnya. Nah, piece-nya itu ada print tulisan Dark Wave. Mas mau tahu Dark Wave itu salah satu genre yang salah satu genrenya goth music. Itu ada sebutannya Dark Wave. Jadi biasanya lagunya itu musiknya itu kalau Dark Wave itu lebih beda, biasanya melodinya tuh lebih minor kayak gitu loh. Jadi aku suka aja the little details gitu loh to pay tribute ke goth subculture itu. Dan aku kenapa juga sangat yakin mereka itu pingin emphasize di goth subculture karena si J ini juga pakai fishnet. Right? Yang si kotaknya yang shearnya itu kan. Jadi pakai fishnet dulu baru pakai kaos kan dengan chokernya yang bertumpuk-tumpuk. Fishnet tuh menurut aku it's very goth sih, right? Bahan fishnet atau bahan mesh. Bahan mesh itu kalau nggak salah si Jungwon itu di sini dia pakai mesh outer juga. Aku suka. Selanjutnya kita masuk ke look ketiga. Oke, di look ketiga ini gue sih nyebutnya The Prince look. Lo nyebutnya apa? Pangeran. Ya sama aja Prince. Look pangeran. Yeah. Kenapa sih gue nyebutnya The Prince look? Karena ini bisa kita lihat ini kayak di 18th century gitu ya. Sementara di 18th century ini pakaian laki-lakinya tuh nggak yang kayak mereka, lebih kayak orang biasa. Iya, orang biasanya. Mungkin kayak mereka sih. Iya, lebih kayak yang pakai celana pendek apa segala macam. Tapi mereka di sini kelihatan banget Prince ya, dengan outer yang lebih colorful, sama si celananya juga mereka kan panjang, terus bisa mereka pakai boots tuh. Pada pakai boots itu kayak memang Prince, the white horse Prince gitu loh. Bootsnya equestrian gitu ya? Iya, yang memang buat jockey horsing lalala gitu. Di sini kita lihat scene-nya tuh ada mereka berjejer, terus habis itu ada satu cewek. Nah ini kayaknya termasuk yang the important part-nya juga dari simbolismenya. Aku nangkapnya si cewek ini nih kayak kalau misalnya dilihat dari historinya si vampire ini jatuh cinta sama si Dewi Bulan, Celine. Nah si princess-nya ini yang ada di atas ini gue nganggapnya kayak si Dewi Bulannya gitu, yang membawa darah atau kutukan buat si vampire-nya ini kan. Jadi kayak ini born-nya mereka gitu. Di century ini memang born-nya si vampire. Terus habis itu ada Dewi Bulan ini yang membawa darah itu, kutukan itu, atau kalau di MV ini sebagai kayak blood itu tadi seperti kayak fame-nya atau drunk alkoholnya. Iya, pokoknya gitu loh. Kayak kuncinya gitu ya. Dan princess ini bawa dan dikasih ke mereka. Actually kalau misalnya kita sebut kutukan bisa blessing juga nggak sih? Ya kutukan or blessing lah ya, tergantung dari mereka memakainya bagaimana ya. Gimana. Jadi ini makannya mereka pakai bajunya tuh seperti period pieces kayak gini karena ini nunjukin back then yang pas mereka tuh baru pertama kali dilahirkan gitu ya. Iya. Oleh si Dewi Bulan ini. Terus menurutmu si Dewi Bulan itu siapa? Dan kalau menurut gue si Dewi Bulan ini kayak fansnya dia orang. Siapa Simbolismenya siapa namanya? Engines. Nah, ya kan kayak mereka si cewek ini anggap aja kalian fansnya gitu ya. Si cewek ini bawa blood ini yang akhirnya diberikan kepada si ENHYPEN ini untuk yang motor mereka biar gerak. Motor mereka biar lebih hype, lebih bergairah gitu loh. Nah, untuk berkarya. Iya. Oh, jadi bloodnya ini in a way tuh bisa
cinta dari fansnya, bisa I'm saying this in a most positive way ya, bisa uang fansnya yang digunakan untuk membeli album, untuk membeli photocard kayak gitu-gitu ya. Oke. Iya kan, jadi tanpa si debut bulan ini, mereka tanpa si fans ini mereka nggak akan jadi yang vampire atau gitu. Simbolisme identitasnya Enhypen nggak bakal jadi Enhypen gitu ya. Oke. Oh, that's really interesting sih, simbolismenya Miss nganggep si cewek itu fansnya atau Engines. Sebenarnya kalau misalnya aku lihat baju itu karena bahannya dari velvet gitu ya, dan warnanya biru, itu feelsnya lebih ini sih, kayak baju pangeran fantasy, agak-agak kostum gitu nggak sih? Iya, kayak bukan Barbie gitu. Iya, bukan kayak pangeran yang dunia nyata, sejarah beneran kan. Betul. Tapi kayaknya ya intentional lah, paling mungkin karena emang mau dihitungnya sebagai kostum beneran gitu. Aku juga mikir pemilihan warna biru mungkin karena teorinya kayak apa ya, mungkin mereka tuh royalty blue blood. Oh, blue blood. Ngasih darah biru gitu kan, makanya dipilihnya seperti itu, dan bajunya kan kayak royalty kan. Bisa aja mungkin mereka itu the first vampire or something, hubungannya lagi dengan Dewi Selin yang ada hubungannya dengan the first vampire gitu loh. Makanya look yang ini aku suka, aku selalu suka notes yang ada baju-baju sejarahnya tuh aku selalu suka, karena kan bajunya itu kan punya nilai-nilai tersendiri, value tersendiri. Tadi Miss nyebut bagian celana sama boots equestrian-nya and everything. Ya, I like this look. Aku punya feeling kayaknya look ini kita akan lihat di video lainnya deh, kalau misalkan mereka mau video-video selanjutnya, kalau mereka tuh mau nerusin teori storyline mereka, ya nggak sih? Iya, kalau yang tadi Miss Rama bilang di sebelumnya di era Regency terus naik di Edwardian, berarti habis ini Victorian maybe masih one line gitu ya. Yeah. Oke, guys, jadi itu tadi reaction dan fashion analysis dari kita. Aku harap kita bacotnya nggak terlalu banyak lah ya, karena nunjukin kan kalau kita tuh sangat semangat membahas teorinya Enhypen ini walaupun pusing. Aku harap kalian juga enjoy dan kalian bisa entertain sama ilmu yang kita kasih ke kalian. So, grazie per essere con noi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan push notification bell button untuk dapat update-update selanjutnya dari YouTube channel kita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.